Ya, selamat bergabung kembali ke mata kuliah Statistika Industri. Kita masih lanjut materi berikutnya yaitu two factor experiment atau two way ANOVA part kedua. Nah, jadi kalau kemarin teman-teman sudah melihat kalau ada dua faktor tuh bagaimana. Sekarang kita akan melihat kalau tiga faktor dan seterusnya kalau digeneralisasi menjadi multifaktor bagaimana. Ya, sebetulnya sederhana saja ya. Jadi kalau kita jadi kemarin ada dua faktor, ada A dan B, sehingga ada interaksi AB begitu ya. Lalu kalau kita ingin biar memisahkan antara sum of square error dengan sum of square interaksi, maka jumlah replikasi per kombinasi harus lebih dari satu. Nah, sekarang juga begitu gitu. Kita punya tiga faktor A, B, C gitu. Masing-masing punya level, pakai kecil notasinya ya, A kecil, B kecil, C kecil. Terdapat N observasi. Nah, untuk sejumlah ABC kombinasi treatment. Jadi kalau kita punya 2 level, 3 level, 2 level gitu ya. Berarti total akan ada 2 kali 3 kali 2 sehingga hasilnya 12. 12 kombinasi treatment, maka kita bisa kalau N-nya sama dengan 1 maka kita cuma punya 12 observasi. Tapi kalau N-nya sama dengan 2 maka 2 dikali 12 kombinasi jadi 24 observasi. Jadi diingat lagi kalau kita ingin memisahkan antara sum of square error dengan sum of square-nya interaksi, itu harus N lebih besar dari 1. Gitu ya. Nah, modelnya pun seperti ini ya. Jadi Y-nya sama dengan mu. Karena kita punya tiga faktor, maka kita punya tiga main effect, yaitu alpha, beta, gamma di sini. Lalu setiap faktor tersebut juga berinteraksi dengan degree 1, degree of interaction-nya jadi masing-masing berinteraksi masing-masing 2-2 begitu. Jadi alpha beta, alpha gamma, dan beta gamma. Gitu. Lalu juga ada yang degree of interaction-nya 2, yaitu satu variabel dengan dua variabel lain, yaitu jadi alpha beta gamma. Gitu. Jadi karena kita kemarin hanya alpha dan beta, maka interaksinya hanya satu orde saja gitu, alpha beta. Sekarang karena ada alpha beta gamma, maka interaksinya menjadi dua orde atau alpha beta gamma gitu ya. Interaction. Nah, ini lalu ada error gitu, irreducible error. Nah, sama juga seperti kemarin ya. Kalau teman-teman lihat nanti akan ada bagaimana interaksi itu masking ya, masking efek dari main effect gitu. Yaitu problemnya masih akan sama, bedanya sekarang ada tiga faktor. Jadi interaksinya ada yang orde 1, ada yang orde 2 begitu. Nah, jadi sekarang kita punya alpha beta gamma yang ini tiga faktor interaction ya, three factor interaction. Hipotesis nolnya juga kalau teman-teman lihat pasti di-generate seperti kemarin jadi banyak ya. Jadi pertama kita hipotesis nolnya adalah penjumlahan main effect gitu, alpha, beta, gamma sama dengan 0. Lalu interaksi 2 dan 3 faktor gitu ya. Alpha beta, beta gamma, alpha gamma, dan juga alpha beta gamma itu sama dengan 0. Itu hipotesis nolnya. Nah, problemnya di sini adalah sebetulnya interaksi orde tinggi gitu. Di sini ordenya hanya 2 ya, maksimal alpha, beta, gamma gitu. Tapi semakin banyak variabel yang dilihat gitu, interaksi orde tinggi itu semakin tidak signifikan biasanya. Jadi misalnya teman-teman kayak kalau masak gitu ya, teman-teman memasak sesuatu gitu ya, gula dan garam. Misalnya faktornya gula sama garam. Levelnya sendok teh, berapa jumlah sendok teh, gula atau garam. Kalau masih 2 gitu ya, kita bikin masakan apa misalnya, yang simple. Misalnya sereal atau apa, sereal nggak dikasih garam ya, tapi misalnya dikit gitu. Barangkali simple ya, gula dan garam gitu, interaksi gula dan garam masih masih bisa diamati. Tapi bayangkan kalau kita faktornya sudah banyak, seperti misalnya masak sayur sop. Sekarang jumlah gula, garam, lalu ada lagi jumlah ayam, jumlah air, jumlah sayuran, lama pemanasan gitu. Jarang sekali ada interaksi yang mengkombinasikan kelima faktor tersebut gitu ya. Jadi bagaimana uh, gula dan garam ini ternyata kalau dia suhunya rendah, uh, maka dia akan lama masaknya sekian, maka dia akan tinggi, sementara kalau ini akan rendah relatif terhadap ayam dan sayur gitu. Itu sangat sangat tidak nggak signifikan biasanya. Yang mungkin lebih sering adalah
teman-teman interaksinya dua-dua gitu. Jadi pada kasus sayur sop tadi gula dan garam masih berinteraksi. Nah, kalau gula dikit dan garam banyak itu barangkali enak. Tapi kalau sebaliknya gitu ya, gula banyak tapi garam dikit untuk sayur sop jadi nggak enak. Misalnya variabel dependnya adalah rasa enak nggak enak gitu ya. Skala 0 sampai 100. Itu kan jadi ada interaksi alfa dan beta gitu, gula dan garam. Ada juga ayam dan sayur gitu ya, mereka berinteraksi. Jadi ayamnya banyak, sayurnya dikit gitu barangkali enak buat saya gitu ya, karena saya suka daging. Buat teman-teman yang vegetarian malah sukanya barangkali ayamnya nggak ada, sayurnya banyak gitu. Nah itu jadi ayam dan sayur berinteraksi tapi mereka nggak berinteraksi dengan gula dan garam. Jadi gitu, meskipun kita punya 5 faktor, 5 variabel, tapi mereka tetap lebih banyak berinteraksi dua-dua atau maksimum 3 gitu ya. Ayam, sayur, dan lama pemasakan. Itu kan ada 3 tuh. Jadi kalau kita lama memasaknya, misalnya terlalu sebentar, ayamnya belum mateng, sayurnya mateng. Jadinya nggak enak gitu, karena masih mentah kan ayamnya, kita kena diare. Tapi kalau lama pemasakannya lama gitu ya, ayamnya mateng, sayurnya terlalu lama jadi apa lembek, itu juga rasanya nggak enak. Jadi ada interaksi di situ 3 faktor, tapi jarang yang lima-limanya berinteraksi. Seperti itu. Jadi teman-teman, di sini kita akan ada situasi di mana degree of interaction yang terlalu tinggi kita anggap sebagai error gitu. Karena mereka insignifikan, ya jadi kita anggap sama dengan irreducible error saja gitu. Nah, tapi tetap saja ya, underlying assumption-nya ANOVA, seluruh error itu terdistribusi secara normal dengan mid nol dan variance sigma squared. Begitu. Ini sum of square identity-nya. Sekarang kita punya untuk main effect ya, ada 3. Lalu kita juga punya 3 untuk interaksi orde satunya apa? Alpha AB, AC, dan BC. Kita juga punya sum of square untuk orde yang lebih tinggi ABC. Dan kita punya juga yang sisanya gitu. SST dikurangi seluruhnya gitu adalah SSE kan begitu. Jadi ada 8 bagian dari rumus sum of square identity. Nah, maka jika efek dari faktor atau interaksi tidak nol, maka estimator tersebut menjadi overestimate gitu, maka menjadi bias. Oke. Ya, jadi kalau kita lihat lagi, ini sama kayak sebelumnya ya. Sekarang titiknya nambah 1 aja, karena dimensinya kan bertambah 1. Jadi kalau tadi ada A, B gitu ya, dan apa? Kalau kemarin kita 2 faktor dan ada N gitu kan, A, B, dan N, maka ada titik, titik, titik gitu kan. Sekarang bayangkan ada A, B, C, dan N, maka titiknya ada 4 gitu kan. Jadi I, J, K, sampai N gitu yang satu lagi. Nah, sama seperti sebelumnya ya, jadi ini nggak terlalu rumit. Nah, di sini sekarang kita lihat degrees of freedom-nya gitu. Main effect-nya sama, tetap dari A-1, B-1, C-1, di mana A, B, C kecil ini adalah level. Lalu untuk two factor interaction-nya A-1 kali B-1, begitu ya. Dan seterusnya, jadi tetap dikalikan -1. Kalau A, B, C, dia dikalikan A-1, dikalikan B-1, dikalikan C-1. Maka sum of square error adalah sum of square total dikurangi seluruh degrees of freedom sisanya. Begitu. Nah, jadinya sum of square error dia memiliki degrees of freedom ABC dikali N-1. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, untuk 3 factor eksperimen dengan single experimental run per combination gitu, maka dia di sini SS ABC sum square-nya merupakan SS error jadinya, sama kayak yang kemarin tuh faktor eksperimen. Kalau N-nya sama dengan 1, maka dia akan menjadi ya SSE sama dengan SSABC gitu. SSAB gitu kan. Makanya kalau mau mendapatkan itu kita N-nya lebih besar dari 1 kan kemarin begitu. Namun sekarang kita sudah nyatakan bahwa interaksi orde tinggi itu sebetulnya tidak terlalu penting. Makanya kadang SSABC itu sudah kita anggap saja menjadi SS error begitu. Nah, makanya di sini kita tulis seperti itu gitu. Karena kalau kita bayangkan kita punya A level, B level, C level, terlalu kita N, kita replikasi berkali-kali menjadi sedikit ini ya, banyak observasi yang diambil begitu. Makanya akhirnya
kita sudah mengetahui bahwa order tinggi itu nggak signifikan, maka kita anggap saja SSE sama dengan SSABC. Makanya kita bisa N sama dengan 1 atau replikasinya sama dengan 1 untuk tiap kombinasi level. Gitu. Yang kita perhatikan hanya sum of square interaksinya adalah 2 faktor aja, jadi AB, BC, dan AC. Lalu kita perhatikan juga main effect-nya, begitu. Nah, ini contohnya ya. Di sini dia punya operator, dia punya katalis, dan dia punya washing time. Jadi ada 3 faktor. Faktor pertama operator dia 3 level gitu. Faktor kedua 3 level juga, 3 catalyst. Faktor ketiga C dia mempunyai 2 level. Nah, operator ini sebetulnya kita bisa jadikan sebagai blok juga karena dia sesuatu yang antara satu dengan yang lain itu variasinya lebih tidak diinginkan gitu ya. Kalau katalis dan washing time itu teman-teman bayangkan seperti punya pabrik, kita bisa atur washing time, kita bisa atur mau pakai katalis mana. Tapi kalau operator kan kita tidak bisa atur gitu. Apakah yang jelek kita akan pecat kan nggak juga gitu ya. Gitu dan lebih ke ini sesuatu yang intrinsik dari setiap orang gitu. Operatornya kan pasti tiap hari akan berganti begitu. Makanya kita nggak bisa set kalau dia akan sebagai faktor sebetulnya begitu. Tapi pada contoh ini kita akan anggap mereka si operator-operator tersebut sebagai faktor, gitu ya. Nah, selanjutnya ini output ANOVA-nya ya. Kita bisa lihat di sini bahwa dengan alfa sekian 0,05. Nah, p-value yang interaksinya tidak ada yang signifikan. Di sini 0,1 untuk AB, untuk AC juga 0,1 dan untuk BC gitu ya. Ya 0,06 gitu. Jadi memang sedikit mepet ke 0,05. Sebetulnya tidak signifikan tapi tidak bisa di-ignore juga gitu ya dibandingkan yang lain. Nah, sementara kalau kita lihat main effect-nya yang signifikan itu A dan B itu signifikan gitu. Sementara kalau C di sini dia 0,16 gitu, tidak signifikan. Nah, jadi teman-teman yang menarik apa? B signifikan, C tidak signifikan, sehingga BC, tapi BC-nya mepet-mepet gitu, antara signifikan tidak signifikan. Nah, kita sekarang menganalisisnya pertama dari si interaction plot-nya dulu, dari si interaction-nya dulu. Kalau interaction-nya signifikan, maka kita wajib mewaspadai bahwa main effect-nya itu signifikan hanya karena interaction-nya signifikan. Tapi di sini karena BC-nya sendiri tidak signifikan gitu ya, atau mepet-mepet, kita bisa melihat gitu ya, antara B atau C itu bagaimana gitu hubungannya. Jadi kita kemudian zoom in antara B dan C saja. Jadi menjadi seperti ini. Karena dia tidak terhitung tidak signifikan tapi masih sedikit mepet gitu ya. Kita akan lihat tabel of means. Jadi A-nya itu dirata-ratakan. Jadi A-nya kurang lebih diagregasikan sehingga hanya B dan C saja gitu faktornya. Di sini terlihat ada sedikit ya interaksi. Interaksinya apa gitu. Nah, washing time itu terlihat kalau menjadi lebih lama dia efeknya negatif. Di sini juga efeknya negatif. Nah, tapi di sini efeknya positif. Kesimpulannya apa? Jadi sebetulnya ada sedikit interaksi. Bayangkan dari 12 ke 11 kan negatif, 10 ke 10,5 negatif, 11,09 ke 11,46 itu menjadi positif. Berarti di sini gradiennya ibaratnya yang satunya ke bawah, yang satunya ke atas begitu kan. Ada gradiennya berbeda gitu. Ketika gradien berbeda dari grafik interaction plot itu, maka terjadi sebenarnya interaksi walaupun sangat kecil begitu. Kita bisa juga ngetes dengan menggunakan t-test gitu. Ya, jadi kita untuk katalis 1 gitu kita tes, jadi antara washing time 20 menit dengan 15 menit gitu ya, kita tes gitu. Lalu dengan standard deviation-nya ketemu T sekian, hasilnya signifikan. Karena alfanya 0,02, p-value-nya 0,02. Nah, jadi memang kalau kita lihat efek interaksi itu mungkin kita tidak bisa mendeteksi kalau hanya global. Jadi kalau teman-teman nanti output ANOVA gitu, dilihat aja gitu. Kalau tadi p-value-nya
dari si interaksi itu 0,1 gitu, itu kan jelas tidak ada interaksi. Atau 0,0001 itu pasti ada interaksi. Sekarang kalau 0,06 atau 0,055 gitu ya. Nah, itu barangkali perlu dilakukan seperti ini gitu. Kita perlu melihat sebenarnya ada apa tidak. Kalau dalam kasus ini contohnya pada katalis 1 gitu memang ada efek interaksi negatif. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dari situ si katalis ini harus dikombinasikan dengan washing time yang apa gitu untuk mendapat yield atau Y maksimum. Sekarang jadi selanjutnya kita ada sebuah konsep baru ya. Kadang-kadang itu teman-teman sudah bisa mengasumsikan bahwa ada atau tidak interaksi pada faktor-faktor tertentu gitu. Gitu ya. Misalnya kalau saya bilang misalnya konsep apa outcome pembelajaran gitu ya. Y-nya seperti itu, X-nya durasi belajar dan konsentrasi belajar gitu. Itu jelas ya, semakin semakin atau misalnya apa ya, sesuatu yang teman-teman pasti nggak yakin nggak ada interaksinya gitu. Ini kalau di kelas pasti sudah banyak yang jawab ya. Jadi misalnya oke. Misalnya gini deh, penghasilan. Teman-teman bekerja kan, teman-teman eh, bekerja per hari gitu ya, penghasilan per bulan. Lalu X1 adalah durasi bekerja gitu. X2 adalah eh, misalnya pengeluaran gitu ya. Itu relatif penghasilan dan pengeluaran ada interaksi nggak gitu. Biasanya orang orang yang menghasilkan lebih banyak gitu cenderung mengeluarkan lebih banyak kan gitu. Jarang ada orang menghasilkan lebih dikit mengeluarkan lebih banyak gitu. Makanya kalau teman-teman lihat misalnya kalau karena kita kan penghasilan bersih ya Y-nya. Lalu X1 adalah penghasilan kotor, X2-nya adalah pengeluaran. Makanya di sini ketika pengeluaran naik, maka penghasilan kotor naik, maka penghasilan bersih juga naik gitu ya. Dan makanya di situ jadi kalau teman-teman bayangkan efeknya akan seperti ini gitu. Nah, misalnya penghasilan ini penghasilan penghasilan ada dua level misalnya. Nah, kalau gradiennya sama persis gini, ini tandanya tidak ada interaksi kan. Nah, seperti itu misalnya. Karena most of the time orang yang berpenghasilan banyak adalah orang yang juga pengeluarannya banyak gitu kan. Orang yang berpenghasilan sedikit juga akan pengeluarannya sedikit sehingga akhirnya net income-nya menjadi kurang lebih sama gitu ya. Atau misalnya proporsinya sama. Nah, ini adalah contoh di mana tidak terjadi, kita sudah ada gitu ya, general idea bahwa interaksi itu tidak terjadi pada faktor-faktor tersebut. Nah, makanya interaksi yang dapat diabaikan itu dapat dipooling gitu ya, untuk membentuk estimator dari si SSE gitu, dari si sigma squared. Nah, bagaimana caranya ya? Jadi, kalau tadi ada ABC, kita sudah yakin tuh bahwa operator operator itu dia tidak berinteraksi dengan B dan C gitu. Kecuali misalnya ada satu operator tertentu yang dia sudah sangat terbiasa memakai katalis dan washing time tertentu sehingga dia lebih mahir gitu. Tapi kan most of the time asumsi kita operator itu independen gitu kan, tidak berada interaksi antara B dan C. Maka akhirnya kita hanya menghitung gitu main effect A, main effect B, main effect C, dan interaksi BC gitu. Nah, jadi si AB, AC, dan ABC, karena semua ada interaksi dengan A, itu dan SSE itu digabungkan menjadi membentuk mean square error, atau digabungkan semua bahwa itu dianggap sebagai error gitu. Karena kita sudah yakin nih, A nggak mungkin berinteraksi dengan B, A dengan C, dan ABC, maka semua di pool menjadi mean square error. Cara poolingnya seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk S squared-nya gitu, dia melihat jadinya seperti ini. Gitu dibagi oleh degrees of freedom-nya semua gitu ya.
Begitu. Jadi ini kasus di mana kita yakin A itu tidak akan mungkin berinteraksi dengan siapapun. Jadi akhirnya semua yang ada interaksi dengan A, AB, AC, ABC gitu, itu semua dianggap sama dengan SSE, makanya di pool. Nah, jadinya hasil output ANOVA-nya akan seperti ini. Nah, ini ada caranya di Minitab ya untuk menghasilkan ini. Jadi yang kita lihat hanya interaksi BC saja dan main effect-nya. Itu main effect tetap pasti akan kita lihat. Subtraction ini jadi teman-teman akan hitung ya ibaratnya ABCN minus 1 dikurangi semuanya, maka itu degrees of freedom si error. Jadi ditulis subtraction biar lebih uh, simple aja karena tadi banyak kan apa ini degrees of freedom-nya ya semuanya ini. Oke, begitu. Nah, kita juga bisa merepresentasikan gitu. Kalau A tadi, jadi pertama kita anggap ABC adalah faktor gitu ya. A ada interaksi dengan siapa aja. Lalu kedua kita anggap A itu harusnya tidak punya interaksi gitu. Jadi A hanya main effect aja. Sekarang yang ketiga kita anggap representasikan A itu sebagai sebuah blok. Jadi lebih ekstrim lagi. Dia tidak dianggap sebagai treatment, dia tidak memiliki interaksi, dan dia juga main effect-nya tidak kita pertimbangkan dan tidak penting untuk kita. Menurut saya ini lebih akurat seperti ini desain eksperimennya. Jadi kalau teman-teman tadi melakukan desain eksperimen yang pertama gitu, A, B, C sebagai faktor, itu nggak salah gitu. Tapi lebih baik kalau teman-teman melakukan yang kedua dibandingkan yang pertama, yaitu A dianggap tidak berinteraksi. Lebih baik lagi kalau teman-teman melakukan yang ketiga yang ini, bahwa A itu dianggap sebagai sebuah blok, karena kan dia tidak uncontrollable gitu. Kita nggak bisa mengatur gitu ya. Jadi itu, jadi kalau teman-teman nanti tugas akhir gitu, mau nganggap A, B, C sebagai faktor, atau mau kasus kedua atau kasus ketiga, pasti ya lulus-lulus juga gitu. Itu sebuah design of experiment yang valid-valid saja. Tapi kemudian kesimpulannya bisa jadi salah gitu kan. Karena teman-teman di S1 adalah problem solving gitu. Jadi ibaratnya melakukan model, nah sekarang output modelnya mungkin nggak akurat, bagaimana teman-teman menyikapi itu gitu. Nanti di troubleshoot, implikasi manajerialnya bagaimana. Jadi tetap saja problem solving kan teman-teman sudah berupaya membangun model. Jadi makanya tetap lulus-lulus saja begitu ya. Oke, nah jadi kalau di sini diinterpretasikan bahwa ini jadinya A itu adalah blok, kita hanya tertarik sama katalis dan washing time BC saja gitu. Gitu. Maka tabel ANOVA-nya sekarang A sudah tidak lagi ada di main effect. Begitu. Nah, kalau kita anggap seperti ini, ternyata dilihat bahwa yang berpengaruh adalah si B saja katalisnya. Si C terlihat sangat tidak berpengaruh. Gitu ya. Jadinya kemudian kita bisa lihat ya. Jadi mungkin gitu kalau teman-teman lihat nanti p-value dari model, ini kan ANOVA-nya di atas output Minitab pasti ada p-value dari model. Bisa dibandingkan nih 3 kasus. Kalau dianggap A, B, C faktor, A tidak punya interaction, sama yang sekarang A dianggap sebagai blok, kira-kira p-value-nya yang mana yang lebih tinggi gitu ya, yang lebih signifikan. Pasti kalau menurut saya yang paling atau mungkin dari R-square gitu. R-square yang paling tinggi pasti yang pertama, karena dia ABC dianggap sebagai faktor, semua terjelaskan variasinya. Tapi R-square adjusted bisa jadi lebih tinggi yang sekarang, yang dijadikan sebagai blok atau yang dianggap tidak ada, enggak, harusnya tetap kurang lebih sama ya, karena ini variabelnya tidak di-delete juga, tapi dijadikan blok. Nah, makanya teman-teman nanti coba dilihat aja kalau mau explore ya, R-square-nya dari 3 kasus ini bagaimana, kita lihat. Oke, ini ada contoh lain. Jadi di sini kita mau lihat eksperimen ya. Bagaimana temperatur, tekanan, dan pengadukan gitu mempengaruhi filtrasi gitu. Dilakukan di pilot plant. Nah, setiap faktor dia punya 2 level dan dia punya 2 batch raw material. Nah, batch ini adalah sesuatu yang tidak kita kontrol kan. Kita nggak bisa hanya dari batch 1 aja, batch 2-nya kita buang, kan nggak bisa gitu. Sementara kalau steering rate kita bisa nih, kalau steering rate signifikan, kita bisa lihat yang mana yang bagus, oke kita pakai steering rate yang bagus.
Sementara kalau operator, batch gitu ya, raw material itu kita nggak bisa atur. Masa kita mau buang gitu kan yang jelek. Makanya di sini kita to batch ini dijadikan block. Lainnya karena dia dua faktor saja gitu ya. Steering, temperatur, dan pressure kita pakai low dan high aja. Gitu. Nah ini makanya dia jadi blok 1 yang ini, batch 1 jadi batch 2, blok 2. Masing-masing jadi punya ada 8, ini juga ada 8 kombinasi. N sama dengan 1. Oke, jadi kita bisa lihat ya. Kalau dari outputnya teman-teman silakan run pakai Minitab atau pakai R-nya. Nah, yang highly significant itu interaksi antara temperatur dan steering rate atau straight ya kalau di grafiknya nanti. Nah, pressure by steering rate juga sedikit signifikan tapi tidak sesignifikan yang sebelumnya temperatur and steering rate. Nah, kalau kita pooling ya, insignificant interaction-nya kita pull gitu menjadi error, konklusi bakal tetap sama dan p-value dari pressure dan steering rate dia menjadi lebih kuat. Nah, jadi bagaimana gitu ya? Jadi memang kalau kita tadi misalnya kita lakukan pooling gitu, yang insignifikan kita jadikan semua jadi SSE gitu ya, itu menjadi model menjadi lebih apa ya, ibaratnya lebih tajam gitu. Yang tadinya tidak signifikan atau tidak terlalu signifikan seperti pressure by steering rate, nanti teman-teman lihat grafiknya itu nggak signifikan. Begitu lainnya di pool menjadi SSE, dia menjadi signifikan. Lalu kalau dari main effect, jadi nanti ujian seperti ini ya, ditanyakan main effect, interaction, mana yang signifikan, apa yang terjadi kalau kalian blocking salah satu gitu, itu seperti itu. Nah kalau main effect itu keduanya steering rate dan temperatur itu signifikan gitu, masing-masing. Nah kita bisa lihat juga ya interaction plot gitu dan seterusnya nih. Kalau lihat outputnya menjadi seperti ini ya, batch gitu, dia dianggap ternyata signifikan batch itu walaupun dia dianggap sebagai block ya. Jadi memang, tapi kita tidak bisa ngambil kesimpulan kan, harus pakai batch 1 atau batch 2 gitu. Nah dari sini ternyata yang signifikan adalah tadi dilihat ya pressure, lalu yang signifikan juga temperatur. Interaction yang signifikan adalah paling signifikan sebetulnya temperatur dan straight. Jadi temperatur dan pressure malah signifikansinya tidak terlalu, nggak ada gitu ya, interaksinya nggak ada. Yang tadi yang saya bilang nanggung itu adalah pressure and straight. Jadi di sini 0,0583. Nanti kalau yang lainnya yang insignifikan ini di pool bareng gitu ya, 0,2 yang ini ABC di pool bareng, lalu misalnya pressure dan temperatur kita pool bareng juga, dia menjadi signifikan nanti. Ini contohnya, jadi temperatur yang signifikan itu yang bagaimana, interaksi yang signifikan itu yang seperti ini teman-teman. Jadi gradiennya jelas berbeda, yang satu positif, yang satu nol. Kemiringannya kan beda di sini. Ini yang tadi kalau kita lihat temperatur dan steering rate, itu dia 0, lebih kecil dari 0,001. Sementara kalau pressure dan straight gitu ya, steering rate, dia 0,0583, itu yang ini. 0,0583. Jadi kalau kita melihat sekilas memang ya gradiennya terlihat sama gitu ya, sekilas, tapi ternyata perbedaannya sedikit ada gitu. Gradien yang ini terlihat lebih landai daripada yang bawahnya gitu. Jadi itu contohnya ngelihat interaction rate gitu. Tapi sekilas sih tetap saja ya, ibaratnya pressure yang rendah dengan steering rate yang rendah gitu ya. Berarti kan yang ini nih, yang bulat yang ini, dia akan cenderung menghasilkan yield yang lebih rendah daripada misalnya pressure yang tinggi di steering rate yang rendah atau juga pressure yang rendah di steering rate yang tinggi. Jadi memang kelihatan gitu ya bahwa bagaimanapun juga pressure yang low di titik manapun steering rate akan selalu menghasilkan yang lebih rendah daripada pressure yang high. Begitu juga dengan steering rate yang rendah di titik manapun pressure, dia akan selalu menghasilkan filtration rate yang rendah dibandingkan yang high. Seperti itu. Cara membaca bahwa interaksinya minimal. Kita masuk ke multiple factor random effect.
Jadi sedikit review lagi ya, kadang-kadang itu kita nggak bisa ya mensyaratkan variabel itu memiliki nilai fix tertentu. Makanya ada random effect. Nah, ini menjelaskannya juga sedikit sulit sebetulnya kalau teman-teman cari ya literatur random effect versus fixed effect, ANOVA gitu ya. Sangat macam-macam. Intinya adalah kalau tadi teman-teman misalnya melakukan washing time ya, B-nya katalis, C-nya washing time gitu ya. Washing time 15 atau 30 menit di katalis manapun itu kan universal gitu ya. Jadi itu assumption-nya fixed effect adalah nilai itu fix untuk berbagai level di kategori manapun gitu kan. Jadi mau dia operator A, B, C, washing time selalu 15 menit ya 15 menit gitu, terkontrol. Tapi kadang hal tersebut nggak bisa dijaga gitu, nggak bisa betul-betul di-keep. Contohnya bagaimana? Misalnya teman-teman ini mau menilai kinerja fresh graduate gitu ya, lulusan mahasiswa. Gitu. Misalnya teman-teman ya misalnya kita mau lihat ya saya nggak mau bilang misalnya kan ada kita mau melihat asal universitas gitu ya itu dari nama universitasnya variabel pertama, variabel keduanya adalah IP-nya, IPK gitu, IPK saat dia mendaftar dulu gitu. Lalu Y-nya adalah performa dia di perusahaan gitu. Nah sekarang kan teman-teman bisa melihat misalnya universitas ada UI, ITB, UGM atau misalnya sampai Unisba, Unikom gitu, ITHB gitu. Nah lalu misalnya IPK gitu ya, macam-macam ada yang 3, 3,5, 4 misalnya begitu. 4 mungkin enggak lah. 3,5, 3, 2,5 misalnya gitu yang kita tes. Problemnya adalah ini IPK ini nggak bisa jadi fixed effect karena kita nggak bisa menjamin misalnya 3,5 itu di semua universitas itu standarnya sama gitu. Memang mereka mengklaim bahwa standarnya sama, terstandarisasi lah sertifikasi A gitu ya oleh Kemendikbud. Maka seharusnya 3,5 di ITB dan di UI dan dimanapun lainnya itu kan sama gitu. Tapi kan kenyataannya tidak gitu. Makanya kadang-kadang meskipun secara prosedur kita bisa saja bilang IP itu variabel X2-nya adalah fixed effect, tapi lebih bijaksana kalau kita menganggap itu random effect. Jadi kalau random effect itu teman-teman lebih ke pool aja gitu ya. Ambil misalnya mahasiswa jangan IP ya. Jadi melihat dari ITB misalnya kita ambil yang IP-nya bagus, IP sedang, IP rendah. Lalu dari universitas lain kita ambil seperti itu juga. Jadi untuk kampus levelnya kan tadi dari nama universitasnya. Kalau dari IPK kita jangan ambil per digitnya. Kita ambil misalnya mahasiswa yang relatif pintar, relatif sedang, relatif kurang dari universitas itu gitu. Misalnya seperti itu. Atau misalnya kita ambil mahasiswa yang apa ya, misalnya hal lain yang intinya bias dari tiap universitas itu hilang gitu. Karena IPK 3 dan di sini dan di sana itu bisa jadi beda. Makanya kalau kita memfikskan satu efek gitu, kadang nggak bisa juga gitu. Nah, tapi problemnya adalah kalau semua kita anggap random, nanti MSE akan inflated gitu ya, kalau dalam sebuah percobaan. Oke, ini contohnya, tapi kalau segi ini, prinsip sebetulnya sama aja ya dari Y-nya, bedanya adalah di sini teman-teman hipotesis testingnya berbeda gitu. Jadi kalau kita punya dua variabel random effect gitu ya, A dan B, maka dia hipotesis testingnya adalah sigma squared alpha sama dengan 0, sigma squared beta sama dengan 0, sigma squared alpha beta sama dengan 0. Ini untuk main effect, ini untuk main effect, ini untuk interaction. Kalau tadi fixed effect kayak gimana coba? Kan alpha sama dengan 0, beta sama dengan 0, alpha dan beta sama dengan 0, begitu kan ya kurang lebih. Jadi dari squared error-nya yang kita periksa gitu kan. Selisih squared error terhadap rata-rata. Nah, kalau ini kita benar-benar variansinya aja gitu. Yang kita cek. Kita nggak benar-benar hipotesis testingnya beda. Bukan sigma squared, bukan alpha sama dengan 0 gitu ya. Tapi sigma squared dari alpha. Jadi kita ngecek konsistensi setiap grupnya gitu. Konsistensi di dalam ITB-nya, konsistensi untuk orang-orang yang memiliki IP tinggi, IP rendah, IP sedang gitu ya. Itu kita lebih ngecek konsistensi presisinya. Jadi dilihat dari variance. Nah, kalau dari tes kita masih menghitung rasio F ya, pakai F test gitu.
Oke, jadi di sini misalnya kita punya dua-duanya random variable gitu. Maka kita lakukan expected mean square-nya tuh seperti ini formulasinya. Jadi mean square-nya S1 kuadrat gitu, S2 kuadrat dan seterusnya. Nah, nanti untuk f-test-nya gitu ya, kita akan menghitung berdasarkan bukan dibagi S kuadrat gitu. Jadi kan kemarin kan S1 kuadrat sama dengan sum of square-nya dibagi S kuadrat gitu kan. Nah, kalau sekarang bukan dibagi S kuadrat, tapi dibagi eh, N-nya gitu ya. N, kalau ini untuk mengukur interaksi N, mengukur main effect A berarti Bn gitu ya, dibagi Bn. Kalau mengukur main effect dari alpha A, maka dibagi Bn. Untuk main effect B atau beta gitu, maka dibagi An gitu. Ini A jumlah level faktor A, N itu jumlah replikasi. Jadi tesnya bukan dengan alpha, tapi dengan sigma squared alpha, sigma squared beta, sigma squared alpha beta gitu. Begitu ya. Nah, jadi nah gitu. Baru nanti kalau dilihat lagi ya, jadi ini unbiased estimate begitu ya. Jadi kurang lebih kalau H0 H1 H0 pertama H0 kedua untuk ngetes main effect A dan B dia dibagi menggunakan S3 kuadrat. Sementara kalau H0 ketiga yang ngecek interaksi itu dibagi S kuadrat. Makanya akhirnya ujung-ujungnya seperti ini rumusnya. Nah, sekarang kalau kita punya 3 variabel juga sama ya, tinggal pengembangannya saja. Jadi tinggal dicari n dikalikan alfa kuadrat, sigma kuadrat, alfa, beta, gamma dan seterusnya. Jadi dia kurang lebih sudah interactionnya itu ikutan dia interaction variasi dari interaksi gitu, variasi dari mean square dari ABC interaksinya itu juga tercapture kan di AC, tercapture di BC, tercapture di AB, dan juga tercapture di ABC-nya gitu. Ya makanya ini ada semua gitu. Variasi gitu ya dari expected mean square gitu, variance-nya expected mean square atau A dikali N kalikan sigma squared beta gamma itu display juga pasti di main effect B dan C gitu. Makanya kalau kita lihat di sini dia pasti ada di sini ya. Nah, dan di sini gitu. Makanya jadi kurang lebih kan make sense ya. Variasi akibat suatu interaksi pasti juga tercermin di main effect-nya kan kurang lebih gitu. Jadi prinsipnya tuh seperti itu. Nah, makanya kemudian dibentuk rasio F yang bersesuaian untuk ngetes signifikansinya gitu. Nah, namun untuk pengetesan main effect gitu ya, kita nggak bisa juga mengecek dengan sepenuhnya kecuali kalau interaksinya dinyatakan tidak signifikan, baru kita bisa bilang bahwa si main effect-nya itu signifikan atau enggak. Kalau misalnya interaksinya signifikan dari rumus yang ini, misalnya ABC signifikan, maka kita udah nggak bisa tuh menyimpulkan apa-apa terkait AB, AC, dan BC gitu ya. Pasti signifikansi AB, BC, dan AC itu pasti signifikan juga karena ABC-nya juga signifikan kan begitu. Karena dia ini aja signifikan, masa di sini jadi nggak signifikan kan begitu. Nah, makanya nggak ada rasio yang tepat kecuali telah disimpulkan bahwa satu atau lebih varians komponen interaksi dinyatakan tidak signifikan. Contohnya gini ya, jadi misalnya sudah dibandingkan gitu untuk AC dan ABC bahwa mereka tidak signifikan. Gitu. Maka kemudian ini dapat dihilangkan semua yang ada sigma squared alpha dan gamma gitu. Baru kemudian ini bisa untuk ngetes S1 kuadrat gitu. S1 kuadrat itu A-nya gitu. Karena tadi kalau kita lihat sebentar lagi sigma squared alpha gamma itu dia semua dihilangkan gitu ya. Sigma squared alpha gamma ini bisa dihilangkan gitu ya. Lalu misalnya sigma squared alpha gamma mana lagi ini gitu ya. Ini bisa dihilangkan. Maka akhirnya yang nyisa ini juga dihilangkan ya karena tadi kan ABC sudah dites. Gitu. Nah, makanya akhirnya kalau kita lihat
rasio S1 kuadrat per S4 kuadrat gitu bisa untuk ngetes signifikansi dari komponen variance. Oh sorry, ini yang kenapa yang saya hapus yang itu, sorry. Nah jadi kita pakai, harusnya S4 yang saya hapus ya teman-teman, sorry. Nah oke ini saya hapus dulu biar nggak confusing, kita mau ngetes, nah jadi ini kan sudah dihilangkan ya, kita mau, nah ABC dan AB sudah terbukti tidak signifikan, berarti ini kita coret, ini juga kita coret. Lalu AB juga tidak terbukti tidak signifikan gitu kan. Makanya ini juga kita coret. Lalu ini juga kita coret gitu kan karena ini sama. Makanya akhirnya si rasio antara ini gitu ya baru bisa dihitung gitu. Karena dia jadinya selisihnya apa? Selisihnya kan tinggal si ininya aja. Main ini apa? Ini adalah main effect dari A gitu kan. Nah, jadi ibaratnya baru kalau ABC dan AB tidak signifikan, kita baru bisa menghitung S1 kuadrat dibagi S4 kuadrat karena tinggal sisa sigma squared di sini, ini dibagi sigma squared otomatis adalah main effect A. Kalau AB dan ABC masih signifikan gitu ya, kita tidak akan bisa menghitung A. Seperti itu. Nah, ini maksudnya ya, jadi dapat digunakan untuk, nah kalau tidak ada salah satu dari AC atau ABC tidak signifikan, maka variance ini nggak akan bisa dihitung dengan baik. Gitu, makanya akhirnya tes hipotesis dari main effect baru bisa dilakukan setelah kita investigate gitu ya, two factor interaction dan three factornya seperti apa. Nah, ini contohnya ya kalau kita punya batch and operator, di sini operatornya ada 2 level gitu. Ada 3 level, batch-nya ada 4 level. Ada 3 dan 4 gitu. Nah, lalu masing-masing dia punya N sama dengan 3 gitu ya. 3 measurement. Jadi total ada 3 kali 4, 12 kombinasi dikali 3, 36 observasi. Nah, kemudian di sini kita mau harus tes ANOVA ya. Nah, makanya akhirnya kita hitung sum of square-nya begitu. SST, SSA, lalu SSB, SSAB, dan SSE. Sum of square ngitungnya teman-teman tinggal pakai rumus yang tadi ya, yang Y titik 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 dikurangi yang mana gitu kan dapat sum of square-nya begitu. Nah, terus kita juga cari nih dari tabel. Ini untuk menguji si A ya. Karena kan dia ada 3 variabel, 3 level A dikurang 1 jadinya 2 kan. Degrees of freedom-nya, 6. 6 ini dari degrees of freedom-nya si interaksi. Gitu. Kalau ini buat ngetes si B-nya. Jadi dia ada 4 level dikurang 1, 3. 6 ini juga dari si degrees of freedom interaksi. Degrees of freedom interaksi dari mana? 4 dikurang 1 dikalikan 3 dikurang 1 ya, jadinya 6. Ini untuk ngecek si F test dari si AB-nya gitu. 6 dan 24. 24 ini dari ABC, degrees of freedom total ya. Degrees of freedom error. Jadi degrees of freedom total 35 dikurangi 2 dikurangi 3 dikurangi 6 jadinya 24. Oke, sekarang kita tes gitu ya. Nah, kelihatan ya si ini sum of square-nya 5,5 ini ketika dia dibagi oleh degrees of freedom-nya gitu ya, mean square-nya ketemu dibagi square S kuadrat gitu. Jadi kalau teman-teman lihat saya skip dulu gitu ya. Nah, ini kan si interaction-nya dia dibagi oleh ini ya, 6 dapatnya 0,9. 0,9 dibagi 0,4 jadinya 2,07. 2,07 dibandingin 2,51 jadinya tidak signifikan ya. Jadi interaksinya tidak signifikan. Berdasarkan itu baru kita bisa beranjak mengukur si A dan B-nya gitu. Maka di sini si A kita ukur, B kita ukur gitu. Jadi di sini ngukurnya bagaimana? Pakai rumus yang tadi. Nah, yang ini ya, ngukurnya pakai rumus yang ini. Jadi dibandingkan dengan A-nya gitu, sum of square A dikurangi
Si sum of square si interaction, mean square dari A dikurangi mean square interaksi, mean square dari B dikurangi mean square interaksi. Dibagi jumlah levelnya masing-masing. Ini saya kembali lagi ya ke sini, makanya kalau teman-teman lihat di sini ada 9,1 untuk mengukur A dikurangi 0,4 gitu kan, dibagi 9,1 dikurangi dikurangi 0,9 kan interaksi ya, jadi bukan errornya. Saya hapus sebentar. Nah jadi dibagi ini gitu ya, di 9,1 dikurang 0,9 dibagi 2 kali 6. Begitu juga dengan ini 16,7 dikurangi 0,9 dibagi 18. Dibagi kenapa 9 ya? Sebentar saya cek. Kalau dari rumusnya A dikali N. Oh iya, jadi N-nya bukan dikalikan interaksi ya, jadi dikalikan N. B dikali. Nah, jadi kalau ini kan tadi 12 ini dari A, B dikali N. Jadi kalau kita nyari F untuk A, ini jadi BN. Kalau nyari untuk B ini jadi AN. BN-nya B ada berapa level? Ada 4 level dikalikan 3N kan. Observasi. Untuk setiap kombinasi kita ambil 3 replikasi. Kalau ini dia ada 3 level A dan dikalikan 3 observasi jadi 9. Oke, makanya ini akhirnya teman-teman ketemu si main effect variance component gitu ya. Gitu. Kemudian dari situ kelihatan main effect variance component. Nah, di sini kelihatan juga bahwa dari F-score-nya 9,9 dan 18. 9,9 lebih besar, 18 lebih besar. Maka A dan B, operator dan batch itu signifikan terhadap variansi dalam data. Begitu cara bacanya ya. Jadi test interaction-nya dulu baru main effect. Kita juga bisa kadang gini, ini kasus baru lagi. Jadi kalau random tadi kita bicara fixed effect full, kita bicara full random juga. Sekarang kalau mix gimana? Sebagian ada random, sebagian ada fix gitu. Di sini contohnya A adalah random variable, dia yang random. Sementara B adalah fixed effect. Kalau random dia ngetesnya pakai sigma ya. Jadi si hipotesis keduanya gitu. Mana sih ini? Ya, ini hipotesis pertama bukan alpha sama dengan 0 ya. Tapi sigma squared alpha sama dengan 0 karena pakai sigma. Karena B adalah fixed effect, dia ngukurnya pakai B. B sama dengan 0 kan gini. Begitu ya. Jadi beda ya. Ini yang kiri ini karena dari dari random effect, random variable. Kalau yang kanan ini dari fixed effect. Jadi ini dicampur. Nah, interaksinya bagaimana? Jadi kalau ada random berinteraksi dengan fix, hasilnya menjadi random gitu. A di sini random, dia berinteraksi dengan B yang fix, maka AB-nya menjadi random. Ngetesnya pun jadi pakai sigma gitu, H0-nya, sigma square. Begitu. Nah, jadinya seperti ini gitu. Kita lakukan dengan hipotesis testing yang sesuai. Kalau tadi fix bagaimana, kalau random bagaimana. Kalau di sini dia random, dia cukup ngetes si ininya ya. Jadi kalau dia random, nah jadi expected mean square seperti ini ya. Jadi memang random effect dia hanya ngeliat dari MSE dan S-nya aja gitu ya. Nah, tapi kemudian kalau untuk fixed effect dia juga menggunakan interaction mean square-nya. Jadi interaction mean square si ini masuk ke yang fix-nya gitu. Emang seperti itu. Gitu ya. Lalu ini ada plus expected B-nya gitu ya. Ini sama-sama seperti kalau fixed effect. Jadi seolah-olah interaction dari AB itu dilimpahkan sepenuhnya hanya untuk B. A-nya itu nggak ada gitu ya. Memang ini formulasinya seperti itu. Kalau ada 3 faktor gitu, di sini misalnya, kalau yang sebelah kiri ini kalau A-nya random, A doang, B dan C fix. Maka jadinya ya kayak tadi ya, ini generalisasinya. Kalau ada A, B, C gitu kan. Jadi oke, jadi kalau A
A saja yang random, maka AB random apa tidak? AB adalah random ya, karena kan ada A-nya. AC juga adalah random. BC karena ini B fix, C juga fix, maka BC juga fix. Fix gitu ya. Nah, jadi si mean square dari interaksi munculnya di BC yang fix aja dan juga di B dan C gitu harusnya. Coba. Oh, sorry. Oh, enggak. Jadi kalau BC baru munculnya di yang ini. Sorry, jadi kalau BC, nah ini jadi ABC munculnya di BC. Kalau AC munculnya di C. Jadi kalau ini dia munculnya di C. Karena kan AC kan C-nya fix, A-nya random. Maka si terms MSE-nya munculnya di C. Sementara kalau AB, A-nya random, B-nya fix, maka ini munculnya di yang B. Begitu cara berpikirnya ya. Dan sekarang kalau A-nya random, B-nya random, yang fix hanya C-nya. Begitu. Maka ABC muncul di semua yang BC. Semua yang ada fixnya. Karena tadi yang fixnya C gitu ya, maka ini muncul di sini. Dan muncul lagi di sini karena dia ada C, ada fix. Tapi kalau AB yang completely random, A random, B random, dia nggak muncul si ABC. Begitu juga kalau main effect ya. Si C ini fix kan, makanya sekarang yang dari AB ini muncul di C gitu. Mana nih? Oh sorry, kalau dia AB maka AB dia muncul di komponen yang fixnya saja, berarti dia tidak ada ya, karena AB-nya random. CN. Nah kalau dia intinya adalah dia munculnya di komponen yang seperti, dia muncul di sini malah, dan di sini. Oke, jadi AB dan AC. Oke, yang AB dia muncul di sini gitu ya, di A muncul, di B muncul. Nah, sementara kalau ini kan si main effect-nya sendiri ya. Nah, kalau yang C, yang BC dia muncul, yang C dia muncul kena semuanya. Dia kena semua yang ada gamanya. Jadi dari ABC, BC, dan AC dia kena semua di sini. Baru ini si main effect dari si C-nya. Kurang lebih gitu, silakan dipelajari sendiri lagi di buku ya. Jadi mix model ini sebetulnya memang sedikit kompleks melihat dari mean square-nya. Tapi setelah kita ketemu mean square, F-test kesananya sih sama, signifikan atau enggak. Dan ini pembuktiannya kalau di software teman-teman tinggal run gitu ya. Nanti akan tinggal baca hasilnya saja. Paling itu untuk materi hari ini. Sekian, terima kasih.